Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang akuntansi wadiah atau pendanaan. Sebelum itu saya perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri, Sri Rohlan, NIM 63030 dari 71. Kemudian ada Anissa Uswatun dengan NIM 63030 2076. Kemudian ada Windy Afriliani dengan NIM 63030 2078. Kemudian ada Leni Oktaviana dengan NIM 63030 2079 dan yang terakhir Nadia Rahmadani Tias dengan NIM 63030 2094. Pengertian wadiah. Pengertian wadiah berasal dari kata al-wadiah yang berarti titipan murni atau amanah dari satu pihak kepada pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja ketika si penitip menghendakinya. Pendapat para ulama. Pendapat mazhab Hanafi, menurut Imam Hanafi, wadiah adalah pemberian kewenangan kepada orang lain untuk menjaga hartanya. Contohnya seperti ada seseorang yang menitipkan suatu barang kepada seseorang yang lain, kemudian si penerima titipkan bersedia untuk menjaga barangnya. Pendapat mazhab Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, wadiah adalah akad yang bertujuan untuk menjaga suatu barang yang dititipkan. Lanjutan pendapat mazhab Hambali, menurut Imam Hambali yang dimaksud dengan wadiah adalah titipan perwakilan dalam pilihan sesuatu secara bebas. Jenis wadiah. Wadiah terbagi menjadi dua, yaitu wadiah yad amanah dan wadiah yad domanah. Kemudian di sini akan dijelaskan apa itu wadiah yad amanah dan apa itu wadiah yad domanah. Wadiah yad amanah adalah akad penitipan barang di mana pihak penerima titipan tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan barang yang dititipkan dan juga tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang tersebut jika kehilangan atau kerusakannya itu bukanlah kelalaian dari pihak yang menerima titipan. Sedangkan wadiah yad domanah adalah akad penitipan barang di mana pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan itu, baik itu dengan izin ataupun tanpa izin dari pemilik barang. Tetapi, kerusakan dan kehilangan dari barang tersebut menjadi tanggung jawab dari pihak yang menerima titipan. Wadiah yad amanah ternyata dapat berubah menjadi wadiah yad domanah, tetapi dengan beberapa sebab. Adapun sebabnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, barang titipan tidak dipelihara oleh pihak yang dititipi. Yang kedua, barang titipan itu dititipkan lagi kepada orang lain atau pihak ketiga yang bukan keluarga atau tanggung jawabnya. Yang ketiga, barang titipan diambil kemanfaatannya oleh pihak yang dititipi. Yang keempat, pihak yang menerima titipan menginginkan barang tersebut. Yang kelima, pihak penerima titipan mencampurkan barang titipan dengan harta pribadinya. Kemudian yang keenam, pihak penerima titipan melanggar perjanjian yang telah ditetapkan dalam akad wadiah. Kemudian yang ketujuh, barang titipan tersebut dibawa bepergian oleh orang yang dititipi. Rukun wadiah dan ketentuan syariah. Kemudian slide 10, yaitu rukun wadiah ada 4. Yang pertama ada pihak pelaku, yaitu penitip barang atau muwadi. Yang kedua ada pihak penerima barang, yaitu mustawad. Yang ketiga, objek wadiah berupa barang berharga yang dititipkan yang disebut wadiah. Kemudian yang keempat, ijab qabul atau serah terima. Selanjutnya, rukun wadiah menurut beberapa mazhab. 1. Menurut Hanafiyah, wadiah memiliki satu rukun, yaitu ijab dan kabul. 2. Menurut Syafi'iyah, wadiah memiliki 3 rukun, yaitu A. Barang yang dititipkan adalah barang yang dapat dimiliki menurut syara. B.
Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan adalah orang yang sudah balik, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil. C. Pernyataan serah terima disyaratkan pada ijab kabul yang dipahami kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar. Selanjutnya, sumber hukum. Kemudian selanjutnya adalah sumber hukum yang terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa, yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah maha mendengar, maha melihat. Kemudian selanjutnya artinya, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanahnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor, berdosa. Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian selanjutnya as-sunnah dari Abu Hurairah telah bersabda Rasulullah SAW, tunaikanlah amanah kepada orang yang memberikanmu amanah, dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3535, At-Tirmizi nomor 1264. Slide selanjutnya, hukum menerima benda titipan. Hukum menerima barang titipan ada 4 macam, yaitu sunnah, haram, wajib, dan makruh, menurut Lutfi dan Syariah tahun 2020. Secara lengkap dijelaskan sebagai berikut, yakni nomor 1, wajib. Diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut. Sementara saat itu tidak ada seseorang pun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut. Kemudian yang kedua, sunnah. Disunahkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benar-benar yang dititipkan kepadanya. Kemudian yang ketiga, makruh. Bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin atau ragu pada kemampuannya, maka bagi orang seperti ini dimakruhkan menerima benda-benda titipan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu haram. Apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan. Selanjutnya, slide selanjutnya yaitu keuntungan laba dalam wadiah. Keuntungan laba dalam wadiah. Ada beberapa perbedaan pendapat ulama terkait tentang pengembalian laba dalam wadiah, yaitu ada 2, dari Imam Syafi'i dan Imam Hanbali dan Maliki. Imam Syafi'i menurutnya tidak boleh mengambil keuntungan atau bonus yang tidak disyaratkan di awal akad dari pemanfaatan barang yang dititipkan dan akadnya bisa gugur. Kemudian dari Imam Hanafi dan Maliki, menurutnya boleh menerima laba yang diberikan oleh orang yang dititipi. Sedangkan apabila imbalan yang diterima dari bank berupa bunga, maka Imam Hanafi mengatakan keuntungan tersebut harus disedekahkan. Sedangkan menurut Imam Maliki, keuntungan tersebut harus diserahkan ke Baitul Mal atau kas negara.